Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan dan Hedging oleh Nova Sihombing, NIM 187007020 USU. Mengomentari pentingnya manajemen kebijakan risiko keuangan. Manajemen kebijakan risiko keuangan merupakan kerangka kerja yang memungkinkan suatu organisasi tumbuh dengan membangun proses pengambilan keputusan dengan tingkat risiko keuangan yang dapat diterima dan mendukung organisasi. Di sini diperlukan identifikasi dan mengelola risiko yang mencerminkan bisnis dan industri mereka agar organisasi tidak gagal dalam meminimalkan atau menghindari risiko. Pengembangan kebijakan manajemen risiko membutuhkan pemahaman profil risiko organisasi. Langkah-langkah mengelola risiko keuangan, mengevaluasi eksposur keuangan, melakukan hedging atau tidak hedging, toleransi untuk risiko, paparan risiko yang dapat diterima, pemandangan kompetitif. Ada 3 alasan utama untuk kebijakan manajemen risiko. Untuk memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan, memandatkan kebijakan dan mengendalikan risiko, untuk memfasilitasi pengukuran dan pelaporan risiko, mengembangkan profil organisasi untuk mendukung kebijakan manajemen risiko. Profil organisasi setiap perusahaan yang berbeda-beda melakukan kebijakan manajemen risiko yang berbeda-beda juga. Manajemen biasanya mengembangkan kebijakan manajemen risiko, sementara Dewan Direktur memiliki tanggung jawab untuk persetujuannya. Kebijakan ini menyediakan dan memformalkan kerangka kerja untuk membuat keputusan individu dan mencerminkan perspektif organisasi tentang risiko. Kebijakan manajemen risiko didasarkan pada pengaturan prioritas organisasi. Kebijakan manajemen risiko dapat seluas risiko yang dihadapi organisasi dan dapat mencakup perencanaan bencana, kebijakan investasi dan asuransi, arena tradisional manajemen risiko. Ada juga kebijakan manajemen risiko keuangan yang terdiri dari pasar, kredit, dan eksposur operasional. Manajemen seharusnya siap untuk meminta umpan balik internal dalam pengembangannya maupun dari luar atau bantuan profesional jika perlu. Mengevaluasi peluang untuk mengembangkan atau memperbaiki kebijakan manajemen risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan tingkat risiko yang wajar yang sepadan dengan peluang yang tepat untuk mendapatkan untung. Tanpa lindung nilai, suatu organisasi dapat terkena dampak yang tidak menguntungkan serta perubahan harga dan harga pasar yang menguntungkan. Meskipun menyediakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan, itu juga memberikan peluang untuk kerugian. Lindung nilai dapat membuatnya lebih mudah untuk menganggarkan dan mengalokasikan sumber daya organisasi secara efisien. Setelah tingkat keterpaparan yang dapat diterima telah ditetapkan, manajemen dapat menentukan bagaimana mengurangi potensi kerugian pada suatu tingkat yang dapat diterima. Jika lindung nilai organisasi dan nilai tukar bergerak negatif, organisasi mungkin memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya.